Pada hari di saat harta tidak berguna, anak-anak laki-laki juga tidak manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada satu organ yang kalau dia baik, semua tubuhnya baik. Tapi kalau dia rusak, semua tubuhnya rusak. Apa organ itu? Al-qalbu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hari, harta yang kita kumpulkan tidak berguna. Kekuasaan yang kita miliki juga tidak bermanfaat. Relasi, kawan, tidak ada faedahnya. Kapan? Tatkala bumi ini berakhir, tatkala kita meninggal dunia, Allah Azza wa Jalla mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di saat harta tidak berguna, anak-anak laki-laki juga tidak manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Dulu kita di pondok itu belajar. Siapa yang pernah mondok? Banyak yang pernah mondok ya. Kita diajarin sebuah kata-kata, al-qalbus salim fil jismis salim. Dulu kita diajarin bahwasanya hati yang selamat itu adanya di tubuh yang sehat. Benar nggak? Kadang-kadang kita lihat orang sehat nggak ke masjid, wah badannya keker. Pagi Ahad naik sepeda 30 kilo, masjid di sebelah rumahnya nggak nyampe. Ini badannya sehat, tapi hatinya nggak sehat. Atau memang dia nggak dengar panggilan hayya 'alas shalah. Boleh jadi. Jemaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada para sahabatnya tentang fungsi hati. Hati yang kita bicarakan jantung. Kita sedang berbicara al-qalbu, yang mungkin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hati. Sebenarnya al-qalbu dalam bahasa Arab itu apa artinya? Jantung. Cuma mungkin orang menerjemahkan dengan hati, yang dimaksud adalah hati sanubari yang ada di jantung, bukan hati liver yang biasanya orang kena penyakit liver ya. Enggak, ini kita bicara jantung sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada satu organ yang kalau dia baik, semua tubuhnya baik. Tapi kalau dia rusak, semua tubuhnya rusak. Apa organ itu? Al-qalbu. Dan hati ini kondisinya memang membingungkan. Dia suka bolak-balik. Bagaimana ikhlas
ketika itu adalah amalan hati. Seringkali kita harus berjuang dengan hati kita sendiri. Kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan para ulama ahli sunnah wal jamaah ketika mereka menjelaskan tentang al-iman, mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan apa? Qaulul qalbi, ucapan hati. Wa qaulul lisan, dan ucapan lisan. Hati kita emangnya ngomong? Pernah antum dengarkan omongan hati? Para ulama menjelaskan bahwasanya qaulul qalbi, ucapan hati itu adalah at-tasdiq, mempercayai. Kita percaya dengan hati kita. Kita yakin dengan hati kita. Itu ucapan hati. Qaulul lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu seorang yang masuk dalam keimanan, hatinya harus percaya, lisannya harus mengucapkan. Kalau lisannya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya tidak percaya, tidak ikut ucapannya lisan, apa namanya? Orang munafik. Orang munafik. Kenapa? Hatinya sakit nih. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang orang munafik ini, jamaah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik itu kalau datang, dia berbaiat dengan Nabi SAW, mengatakan asyhadu annaka rasulullah. Benar, beliau Rasulullah. Tapi orang munafik bohong. Tapi kondisi orang munafik dari fisiknya jangan ditanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Orang munafik itu kalau engkau ngelihat, oh, keren-keren jamaah. Takjub. Sahabat itu takjub dengan penampilan orang munafik. Kalau ngomong membuat orang terkesima. Padahal munafik. Dia pandai memutar balikkan fakta. Di surat Al-Baqarah ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang beriman, sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang kafir, ternyata Allah sebutkan sifat orang munafik lebih banyak daripada orang kafir. Kenapa? Orang kafir jelas. Jelas hadza Nasrani, hadza Yahudi, hadza Majusi, hadza Konghucu, hadza Buddha, jelas mereka. Tapi munafik ini sholat di masjid ini. Ada nggak orang munafik di sini? Afwan. Ada nggak kira-kira masjid apa namanya? Al-Furqan. Oh, Al-Furqan itu masjid pembeda gitu kan. Emangnya orang munafik kalau ngelihat Al-Furqan nggak jadi masuk? Di Masjid Nabawi mereka sholat. Di Masjid Nabawi. Yang jadi imam tadi siapa? Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat yang jadi imam di Masjid Al-Furqan. Di Masjid Nabawi imamnya Nabi Muhammad SAW. Sholat mereka di belakang Nabi SAW. Ngomongnya bagus, penampilannya indah, munafik. Maka tadi tatkala kita bicara hati, kalau hatinya baik, semuanya baik. Ini omongannya yang baik. Omongannya yang baik, penampilannya yang indah, hatinya ternyata enggak. Maka iman dikatakan qaulun wa amal. Tadi qaulul qalbi wa qaulul lisan. Qaulul qalbi itu mempercayai. Qaulul lisan tadi syahadat.
amalul qalbi wa amalul lisani wa amalul jawari. Artinya hati itu beramal. Makanya kata para sahabat ketika menceritakan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar tuh amalannya banyak, tapi kalau amalan di luar itu kan kelihatan. Berapa sodakohnya Abu Bakar, berapa sholatnya Abu Bakar, Abu Bakar berangkat haji, Abu Bakar berangkat jihad, itu sahabat tahu gitu. Tapi para sahabat menceritakan Abu Bakar tuh bisa mengalahkan semuanya dengan sesuatu yang ada dalam hatinya, jemaah. Apa amalan hati, jemaah? Apa amalan hati? Nah, zikir mah amalan lisan, subhanallah, subhanallah, lisan. Ikhlas. Terus apa lagi? Niat, cinta, takut, berharap, tawakal. Makanya tawakal itu amalan hati. Makanya kadang-kadang sama orang-orang ditabrakin sama nggak usaha gitu loh. Tawakal itu amalan hati. Usaha itu amalan fisik badan. Jadi jangan ditabrak-tabrakin. Jadi orang tawakal itu ya diem aja. Ya enggak. Ada perintah untuk usaha. Tapi hatinya percaya, yakin sama Allah. Dan menyerahkan sama Allah Azza wa Jalla. Lisannya mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu lisan. Orang itu akan ketahuan benar nggak hatinya ini tawakal. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, kemudian sampai ke tepi pantai bersama umatnya Bani Israel, itu di pagi hari, jemaah. Allah menceritakannya, falamma tara al-jam'an, ketika dua kelompok ini saling melihat. Artinya Fir'aun udah di belakang mereka. Sahabat-sahabat Nabi Musa ini ngelihat Fir'aun di belakangnya, ngelihat ke depan lautan, nggak ada perahu, nggak ada jembatan. Apa perkataan sahabatnya Nabi Musa? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, habis kita sudah, kita akan dibantai, kita udah ketangkap sama Fir'aun. Ini Fir'aun di sini. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak mungkin Allah yang memerintahkan kepada kita melakukan perjalanan ini. Bersama aku ada Tuhanku, Dia akan memberikan hidayah. Sudah sampaikah hati kita melakukan amalan itu? Tawakal sama saya, tawakal sama Allah. Padahal sebenarnya dia karena punya tabungan masih aman gitu. Aman lah sebenarnya. Jadi dia nggak tawakal. Dia itu karena punya tabungan. Maka sebagian orang itu Allah bikin habis semuanya. Karena dia belum hijrah seutuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia belum semuanya diserahkan sama Allah. Antum nggak melihat bagaimana para sahabat Nabi ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, bawa apa mereka, jemaah? Rumah ditinggal, orang tua ditinggal, kadangkala bininya pun ditinggal, hartanya pun mungkin yang nggak bisa dibawa ditinggal, usahanya tutup. Berangkat ke kota Madinah, ngapain? Sudah menuju kepada Allah dan Rasul. Kerja apa nanti di Madinah? Usaha apa di Madinah? Yang penting kita menuju kepada Allah dan Rasul. Ternyata sampai Madinah betul nggak ada kerjaan, jemaah. Betul, nggak punya rumah. Di mana sahabat tidur? Di masjid. Masjid Nabawi itu tempat tidur, jemaah. Masjid ini boleh tidur. Nggak ada tulisan. Oh, di dalam nggak boleh, di luar ditulis boleh tidur. Wallah, di Masjid Nabawi itu tempat tidur. 80 sahabat tidur di sana. Bukan tidur sebentar, jamaah. Sekarang sebagian umat Islam itu ya anak husnudzon sama mereka. Mereka mungkin melarang tidur karena
takut dibuat tidur lama. Padahal sebenarnya kalau bisa silahkan tidur, mau 2 hari, 3 hari, sebulan, tafadhol. Anak pernah datang ke satu masjid, agak jahat masjidnya itu jemaah. Dilarang selonjoran. Anak ngomong astagfirullahaladzim. Sampai kayak gini ya. Ini orang itu kan dalam perjalanan capek, lelah, kepingin lah. Ini kan, ini udah nggak boleh. Mas itu dilarang selonjoran. Astagfirullahaladzim jemaah. Maka kita lihat tadi, bagaimana tawakalnya para sahabat Nabi. Sampai udah. Antum tahu sahabat Nabi yang nikah dengan disuruh nyari cincin? Berani dia nikah, jemaah. Antum berani nikah? Ketika Nabi SAW tidak tertarik dengan wanita yang menawarkan dirinya, beliau sedang tidak ingin menikah. Sahabat ini mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, ya, in kana laysa laka biha hajah ya Rasulullah fazawwijni iyah. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak punya keperluan sama perempuan ini untuk menikahinya, nikahkan dia sama aku. Bayangin ya, gimana sahabat ini mengatakan itu dalam rangka yang menyelamatkan wanita ini, dan kondisinya jadi nyaman gitu loh. Karena perempuan ini datang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW untuk dinikahi. Apa kata Nabi SAW? Engkau punya apa? Kata dia. Nggak punya apa-apa. Berani nikah jamaah, itu tawakal. Oh ya nggak gitu juga loh Ustaz. Loh, kan kita bilang tawakal itu amalan hati. Akhirnya Nabi SAW, engkau coba pulang, carilah. Ada usaha. Hatinya tetap bergantung sama Allah SWT. Dia disuruh usaha, ya usaha. Dia sampai ke rumahnya, dia cari ini itu, nggak ada ya Rasulullah. Iltamis walau khataman min hadid. Coba engkau cari lagi, walaupun cincin besi itu jadi maharnya. Ini maharnya aja nggak punya jemaah. Akhirnya dia ngomong, nggak ada ya Rasulullah. Dia masih berusaha. Gimana kalau sarungku ini ya Rasulullah? Bayangin. Ini kalau kita lihat hati orang yang beriman itu jemaah. Gimana kalau sarungku ya Rasulullah? Apa kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Wallahi laisa ala atiqihi syai'. Demi Allah, di pundaknya orang ini nggak ada pakaian. Dia cuma punya sarung. Nggak ada pakaian atasnya, itu nggak ada. Apa kata Nabi SAW? Kalau engkau kasihkan mahar buat istrimu, engkau pakai apa? Tapi dia memang sudah. Dia akhirnya diam. Diam dia. Karena dia tahu sudah nggak ada. Lalu Nabi SAW bertanya, hal ma'aka syai' minal Qur'an? Engkau punya hafalan Quran? Punya ya Rasulullah. Dia sebutkan surat ini, surat ini, surat ini. Ya sudah, aku nikahkan engkau dengan dia, dengan mahar Quran yang kau miliki, untuk diajarkan kepada istrinya. Jemaah, gimana suami istri ini pulang ke rumahnya suami nggak punya apa-apa jemaah? Ya apa ya ini suamiku, sarung aja cuma bawahan, atasan nggak ada. Tapi itu perempuan juga tawakal sama Allah. Ini Nabi yang nikahkan, sudah pulang. Rizki kalau masih punya umur, berarti masih ada rizkinya. Ingat, rizki dan umur itu jalan bersama jemaah. Rizki dan ajal ya. Makanya orang itu kalau rizkinya habis, mati, walaupun masih punya rumah, walaupun di rekeningnya dia ada banyak duitnya dia. Kenapa? Ajalnya udah habis, berarti rizkinya udah selesai. Maka seringkali kita melihat ada orang-orang sebelum yang sakit parah, subhanallah ya. Kemudian tahu-tahu dia sebelum meninggal itu sehat ya mah. Dia minta ini, minta itu, macam-macam sama anaknya, dikasih, bahagia anaknya. Ternyata habis dikasih mati ya. Iya, dia hendak menghabiskan rizkinya. Sudah selesai rizkinya, mati. Maka tadi kita bicara amalan hati itu terkadang, bukan terkadang, seharusnya lebih besar daripada amalan raga.
cinta kita, rasa takut kita kepada Allah, ya, tawakal kita, niat tadi. Amalan lisan apa? Zikir. Siapa yang nggak bisa berzikir? Subhanallah, 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 subhanallah. Apalagi orang kalau zikirnya pakai tasbih. Boleh zikir pakai tasbih. Menurut pendapat yang benar atau yang lebih kuat, boleh zikir pakai tasbih. Tapi nggak usah dibawa keluar rumah lah. Antum di rumah mungkin mau zikir banyak. Nggak zikir banyak. Pakai tasbih. Anak zikirnya Ustaz, ya mungkin anak biasanya salawat kepada Nabi SAW pagi hari itu 1000 kali Ustaz umpamanya. Ya udah, mungkin dia mau ngitung di rumahnya. Takut orang kalau nggak ngitung zikirnya, dia kadang-kadang merasa sudah banyak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kayaknya udah 200. 200 mana tuh? Belum ngitung. Tapi lebih utama berzikir dengan tangan kita. Nah, zikir itu amalan lisan. Jadi lisan kita beramal, walaupun kadang-kadang nggak nyambung sama hati. Kan ada orang yang zikir nggak nyambung sama hati. Antum habis sholat, apakah langsung connect sama hati antum ketika membaca subhanallah? Kadang-kadang enggak. Subhanallah, 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 subhanallah. Baru mau 33, subhanallah, subhanallah. Baru mulai connect sama hati. Hatinya mulai merasakan kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Nah, itu yang akan dapat pahala lebih besar lagi nanti. Tapi orang ketika berzikir insya Allah tetap akan dapat pahala. Seperti baca Quran, itu amalan lisan. Maka berapa banyak orang baca Quran? Apa artinya? Wallahu a'lam, tidak tahu anak. Tapi suruh baca, anak baca. Itu amalan lisan baca Al-Quran. Tapi ketika tadabbur Quran, itu amalan hati. Dia mulai mentadabburi Al-Quran. Dan Allah perintahkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Agar ditadabburi ayatnya. Itu kitab diturunkan, dibaca dengan lisannya, dipandang dengan matanya, ditadabburi dengan hati.